Mudah-mudahan yang sudah kita laksanakan, siang kita, qiyam kita, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sebelum turun perintah puasa, perintah puasa itu turun tahun kedua Hijriah. Jadi Nabi menjalankan puasa Ramadan itu tahun 2 Hijriah sampai tahun 10 Hijriah, hanya 9 tahun. Kita berapa tahun Pak udah puasa? Banyak ya. Dari sekian puluh tahun kita berpuasa, kita harus husnuzon bahwa ada beberapa tahun yang kita diberikan Lailatul Qadar. Sebab kita tidak tahu bentuknya seperti apa Lailatul Qadar, hanya ciri-cirinya saja. Tapi ulama-ulama kita mengajarkan supaya menumbuhkan husnuzon bahwa dari sekian puluh tahun kita puasa, ada beberapa tahun Allah anugerahkan kita Lailatul Qadar. Kalau menurut Imam Ghazali dan para ahli sufi, jika puasa jatuh pada hari Sabtu, maka kemungkinan besar menurut pengalaman rohani beliau, Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-23. Tapi ini persoalan senang dan senang. Kalau senang ya diyakini, enggaknya enggak apa-apa. Cuma rujukan yang bisa kita temukan diantaranya kitab Ihya Ulumuddin, kitab paling monumental karya Imam Ghazali di ujung kehidupannya. Di antara orang yang paling rapi wafatnya itu Imam Ghazali. Beliau menggali kubur sendiri di balik tempat beliau tidur itu. Waktunya beliau mau wafat itu paginya itu digali kuburnya. Terus paginya beliau ke pasar beli kain kapak. Adiknya namanya Ahmad. Kata Ahmad kepada kakaknya Imam Ghazali itu, buat apa? Nanti kalau aku meninggal, kuburkan aku di sini. Kemudian gunakan kain kapaknya. Terus tidak lama beliau wafat. Jadi kisah ulama yang paling rapih wafatnya itu Imam Ghazali. Beliau gali kubur sendiri, terus beli kain kapan sendiri. Cuman kalau model kayak kita jangan ditiru, ntar main gali-gali lagi di rumah, ada ketahuan kapan matinya gitu. Gali-gali beda ada kebanjiran. Kayak kemarin saya pulang dari sini, Rasul, ini orang rame amat ngapain, ternyata kali udah tinggi. Terus begitu sampai rumah nggak lama ya kabarnya udah pada kerendam itu mobil. Saharul fasadu fil badri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di lautan dan di bumi itu pelaku utamanya adalah tangan-tangan manusia. Jadi jangan salahkan siapa-siapa, salahkan manusia. Jadi Nabi itu puasa cuma 9 tahun, dari tahun kedua Hijriah sampai tahun 10 Hijriah. Sebelum turun ayat puasa surah Al-Baqarah ayat 183, itu puasanya Nabi beserta umat Islam adalah puasa Asyura tanggal 10 Muharram, dan puasa salasata ayam,
puasa 3 hari di setiap bulan, namanya Ayyamul Bid. Cuman bulannya itu ngambilnya bulan Islam, jangan ngambil Januari Februari gitu kan. Bulannya bulan Islam ngambil namanya, sebab nanti ada selisih waktu, selisih jarak tanggal antara hitungan Masehi dan Hijriah. Dalam setahun itu minimal itu selisihnya 10 hari. Makanya coba lihat kalender tahun kemarin tanggal berapa kita lebaran, itu tahun ini maju 10 hari lebaran. Nanti cek di kalender, sebab itu sudah ittifaqul ulama, perselisihan hari antara bulan Hijriah dengan bulan Masehi. Maka umur kita kalau dihitung pakai Hijriah lebih tua dari umur Masehi kita. Boleh jadi saya sekarang umur 44 tahun, saya kelahiran 78. Berarti kalau dihitung pakai kalender Hijriah itu usia saya bisa 45, 46, hampir setahun lebih sedikit. Nah, setelah turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sampai di situ turunnya ayat. Itu kemudian puasa 3 hari dalam setiap bulan dan puasa Asyura itu hukum wajibnya dihapus, namanya nasakh. Kemudian berubah hukumnya, yang tadi wajib menjadi sunnah. Lalu yang wajib itu puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu awal-awal nggak langsung begini jadinya, Pak. Ada ahwalnya, ada tahapan-tahapan. Imam Tabari di dalam tafsirnya menukil hadis Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Kata Sayyidina Mu'ad, ketika turun surah Al-Baqarah ayat 183 itu masih ada kelonggaran puasa itu. Kalau orang yang kuat puasa silahkan puasa, kalau dia nggak kuat puasa silahkan bayar fidyah, ta'amu miskin. Itu bukan hanya yang tua, yang muda pun kalau duitnya banyak terus dia mampu, merasa nggak mampu puasa, dia bisa bayar fidyah. Itu di awal-awal. Saya cuma cerita sejarah, terus jangan minta dijadikan patokan. Dulu boleh katanya. Makanya kalau lagi taklim begini jangan tidur, entah dengarnya separuh doang, ribet lagi gurunya. Kata si anu, kata si anu. Itu di awal. Tapi nggak lama itu terlihat berantakan, maka turun ayat faman syahida syahra falyasum. Ayat yang kedua itu turun untuk merasakan semuanya harus berpuasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Maka biarpun orang punya duit, dia nggak bisa berfidyah lagi, harus puasa. Pada tahapan kedua ini, fidyah itu hanya diperuntukkan bagi nenek-nenek sama aki-aki yang sudah tidak mampu berpuasa. Boleh mereka tidak puasa, nggak usah mengkodok, cukup bayar fidyah. Nah, fidyah itu adalah ta'amu miskin, memberikan makan kepada orang miskin. Kasusnya nenek-nenek sama aki-aki yang berpuasa itu orang miskin. Kira-kira bayar nggak? Nah, kalau logika kita bayar nggak? Bayar. Sekarang begini, ada nanti riwayat hadis itu. Ini orang masih muda, kayaknya mau pengantin baru. Begitu datang bulan Ramadan, itu lebet rupanya. Pengantin baru itu melakukan hubungan suami istri di siang hari, tapi dia tahu dia salah. Maka dia datang kepada Nabi, ya Rasul,
Saya melakukan satu pelanggaran besar. Apa pelanggaran? Saya berhubungan badan dengan istri saya di siang hari. Kata Nabi, kalau begitu kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Syahraini mutatabi'ain. Ini tahapan hukum. Tahapan hukum. Yang paling tinggi itu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Lalu kata sahabat itu, ya Rasul, ini puasa Ramadan aja belum genap 30 hari, saya udah melanggar. Apalagi disuruh puasa 2. Diturun nama Nabi, diturun mana? Oh, kalau gitu kasih makan orang miskin. Terus kata laki bini itu, ya Rasul, saya ini orang miskin katanya. Lalu Nabi masuk ke rumahnya, ngambil korma setangkai. Kata Nabi, ini korma setangkai bawa pulang, kasih makan sama orang yang paling miskin di desa kamu. Kata laki bini itu, ya Rasul, di desa saya paling miskin saya. Kata Nabi, ya udah makan katanya. Islam itu Pak. Makanya saya kurang tapi sepakat kalau saklek banget itu. Nabi kayak gitu ngajarinnya, ada runtutan. Termasuk puasa ini nggak langsung jadi begini. Dulu orang boleh puasa, boleh dia nggak puasa terus bayar fidyah. Lalu diatur lagi yang kedua oleh Allah dan semuanya harus puasa. Yang nggak puasa bayar fidyah itu cuma yang udah tua yang memang nggak mampu untuk berpuasa. Ini masih menyisakan satu masalah. Di awal-awal puasa itu kalau orang habis berbuka terus dia tidur, habis itu dia kagak boleh melakukan hubungan badan. Jadi dulu puasa itu termasuk hubungan badan di malam hari itu nggak boleh. Makanya sekarang mah enakan puasanya ini udah sempurna. Itu di antara sahabat yang nggak tahan dengan aturan itu sahabat utama Sayyidina Umar bin Khattab. Malam-malam nggak tahan rupanya melakukan hubungan suami istri Umar bin Khattab. Terus datang sama Nabi, ya Rasul, ini kayaknya keberatan kalau kita disuruh puasa sampai 1 bulan kagak berhubungan suami istri. Kalau tua-tua sih mungkin tidak masalah kan gitu ya. Kalau kayak saya kan masih masalah juga, kalau masih muda saya mah. Ini ya, udah sebulan Pak. Nah itu untung ada kasus Umar bin Khattab. Nabi ketika diajukan pertanyaan seperti itu oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Nabi teriak, langsung yang respon langit, turun ayat uhilla lakum lailatas siyam arrafatu ila nisaikum. Dah mulai malam ini kalau begitu orang yang puasa Ramadan malam harinya boleh berhubungan badan suami istri. Baru sempurna tahapan puasa. Makanya kalau nggak ada kasus Umar bin Khattab, repot kita. Sama kayak sahabat itu yang model-model sahabat Badui. Badui itu suku pedalaman. Itu kadang adabnya kurang tapi ada. Nabi lagi khutbah Jumat, lagi di podium itu Nabi lagi semangat-semangatnya menceritakan tentang kejadian hari kiamat. Sahabat dengan begitu khusyuknya mendengarkan sampai banyak yang menangis. Tiba-tiba Badui di tengah-tengah berdiri. Lagi khutbah Jumat Pak ini. Kata Badui, ya Rasul, engkau cerita tentang hari kiamat kayak gitu hebatnya, tapi engkau nggak kasih tahu kapan kiamat terjadi. Itu sahabat pesan semua Badui itu. Orang ajar nggak punya adab. Nabi lagi khutbah ditanya. Kita jadi hukum Pak. Jadi hukum. Akhirnya kata Nabi, karena udah berulang kali ditanya, kata Nabi, kamu memang menanyakan kapan kiamat itu punya modal apa? Kata Badui itu, saya nggak punya modal apa-apa ya Rasul, sholat saya pas-pasan. Cuman saya punya andalan satu, saya cinta Allah dan saya cinta engkau ya Rasul katanya. Lalu dari Nabi dari atas podium itu didengarkan semua sahabat. Itu hadis yang didengarkan semua sahabat itu kondisinya, posisinya hadis paling kuat. Namanya mutawatir. Dari atas podium itu Nabi bersabda, anta ma'aman anbar.
besok kamu di hari kiamat akan bersama orang yang engkau cintai. Habis begitu sahabat berterima kasih sama Badui itu. Gara-gara pertanyaan dia itu, sahabat pada gila karena punya rasa cinta kepada Nabi. Besok mudah-mudahan mereka pun bisa bersama. Sama kayak kita. Kita sekarang punya cinta kepada Nabi, besok insya Allah bareng sama Nabi. Nah, cuman bagaimana cintai Nabi? Ya cari jalannya masing-masing. Sekurang-kurangnya memperbanyak baca sholat. Itu aqwalus siyam. Nah, orang ketika melaksanakan ibadah puasa itu dituntut kesabaran. Maka sabar itu jumhur ulama, banyak sekali ulama yang kemudian membagi sabar menjadi 3. Sabar di dalam kemaksiatan, artinya dia tahan dirinya untuk tidak melakukan kemaksiatan. Itu orang yang kayak gitu, itu kata Nabi dinaikin derajatnya salah sumi ada rojah 300 derajat. Tapi kalau kadang masih maksiat, sekalipun seringnya tidak maksiat, maka belum sempurna juga 300 itu. Itu yang sudah istiqomah, mampu meninggalkan maksiat, derajatnya dinaikin 300 derajat. Yang kedua, orang yang sabar dalam melakukan ketaatan. Ini lebih susah dari sabar meninggalkan maksiat. Maka sampai Nabi nanti cerita, ada as-sariqu bis shalah, ada tukang copet dalam sholat, kata Nabi. Lalu sahabat bingung, ya Rasul, siapa yang di dalam sholat mencuri, katanya. Kata Nabi, as-sariqu bis shalah, pencuri dalam sholat itu man la yatimma ruku'uha wa la sujuduha, orang yang tidak sempurna rukunya, belum kelar baca bacaan ruku udah iktidal, belum kelar bacaan sujud udah duduk di antara 2 sujud. Kata Nabi, as-sariqu bis shalah, itulah pencuri dalam sholat. Maka orang yang sholat model begitu itu tidak ada kesabaran di dalam sholat. Nah, termasuk puasa ini kita dituntut betul-betul untuk sabar. Jika tidak rusak. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan dalam satu asarnya, kata beliau, as-sabru fil umuri kama kanatir ra'si indal jasad. Sabar dalam semua urusan manusia itu posisinya persis seperti kedudukan pahala pada badan kita. Badan kita ada palanya di depan. Itu sabar itu parahnya. Idza farqa ra'su al-jasad, kalau saja kepala ini sudah terpisah dari jasadnya, berarti jasad itu sudah rusak dan bahkan nggak bisa berbuat apa-apa. Maka begitu pun kata Sayyidina Ali, kalau orang punya urusan terus kagak ada sabarnya, rusak urusannya sudah. Mau urusan sholat, mau urusan puasa. Maka banyak orang puasa yang masih ngomel baik kerjaannya, sabarnya belum cukup. Jadi kalau pengen aman dalam semua urusan kita, kata Sayyidina Ali, harus punya sabar di mana-mana. Kadang-kadang begini, kita punya stok sabar itu cuma 80. Saat itu ujian yang Allah turunkan kepada kita kadarnya 90. Berarti minus Pak ini. Orang sabarnya minus kalau nggak punya iman, putus asa dia. Maka terjadilah bunuh diri. Makanya orang kalau dikasih ujian mestinya gila. Karena di saat ujian itu Allah datangkan kepada kita, di saat itu kesempatan Allah ingin menambahkan kadar kesabaran kita. Satu-satunya cara Allah menambah kesabaran kita lewat ujian itu. Makanya orang-orang soleh yang sudah paham
dengan pola pikir seperti itu, ketika ujian datang mereka mengatakan marhaban ahlan wa sahlan, selamat datang temannya kenikmatan, selamat datang temannya keenakan. Mereka mengartikannya teman. Jadi begitu datang senang. Salahnya kita mengartikannya musuh. Maka begitu datang kita benci dia. Image-nya di rumah. Jadi penamaan itu penting. Maka kata Al-Quran, in hiya illa asma'un sammaitumuha. Itu cuma penamaan-penamaan yang mereka buat. Padahal mah sama aja. Contoh misalnya, kalau orang kampung ngambil ayam tetangganya, namanya nyopet, nyolong, yang bahasa kurang lebih enak didengar. Tapi kalau petinggi-petinggi kita yang ngambil duit rakyat itu bukan nyopet namanya, apa namanya? Korupsi. Nggak berani media memberitakan pejabat anu nyolong, nggak berani dia. Karena itu asma'un sammaitumuha, nama-nama yang sudah mereka sepakati. Supaya kita nggak tapi malu, ini kalau kita ngambil duit rakyat jangan nyolong namanya korupsi. Dia juga padahal, cuma dia namanya sendiri. Nama itu penting, sama kayak orang yang debat. Apa bedanya bank konvensional dengan bank syariah? Toh bank konvensional narik bunga, bank syariah juga narik bunga. Kata saya berbeda. Di dalam akadnya itu berbeda. Akad kan cuma tulisan, justru akad yang ditulis yang dibaca itu inti dari tentang bank. Masih aja terus debat. Akhirnya saya sekat. Sekarang begini Pak, ada laki-laki perempuan umur 25 tahun, dia masuk kamar berhubungan badan, namanya apa? Zina. Dapat dosa apa? Dapat dosa. Terus sebelum dia berzina, Pak, itu laki-laki tadi, sebelum dia berzina dia datang ke penghulu, lalu dia cuma katakan saya terima kawinnya dan nikahnya dengan mas kawin, lalu dia masuk kamar, apa namanya Pak? Ibadah. Itu cuma gara-gara akad. Jadi jangan dibilang, justru emang akadnya itu yang penting. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kepada kita semuanya itu punya akad. Jadi kadang-kadang kita kenalnya akad mau akad nikah doang, padahal kita jual beli juga pakai akad. Cuman ada sedikit ketidaksesuaian tetapi disepakati. Contoh misalnya begini, antara meminjam dengan meminta itu sama apa lain? Meminjam dengan meminta sama apa lain? Beda. Terus ada orang minjem pulpen, yang namanya minjem itu tidak mengurangi manfaat. Itu kalau pulpen dipinjam mengurangi manfaat nggak? Ngurangi, karena tintanya berkurang. Itu bahasa itu sebetulnya bukan meminjam, tetapi meminta. Cuma coba ada ngomong, saya minta pulpennya dong, dikasih nggak? Ada bahasa yang agak keliru, cuma kita sepakati, kita tahu bahwa sekalipun itu bahasanya meminjam, hakikatnya adalah meminjam. Kalau dibawa kepikir ke situ ada ribet kita. Karena ribet kalau dibawa ke situ. Jadi puasa yang sekarang kita lakukan ini sudah mengalami 3 tahap perubahan menjadi sempurna seperti sekarang. Sama seperti sholat. Sholat gak ujuk-ujuk begini modelnya apa? Kata Imam Ibnu Katsir, itu sholat itu mengalami beberapa perubahan.
Perubahan pertama adalah perubahan arah kiblat. Nabi datang ke Madinah, itu ketika Nabi di Mekah, itu Nabi sholat, wallahu a'lam bagaimana kaifiah sholatnya itu, cuma menghadap Ka'bah, sekaligus Ka'bah yang menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi nyari di Ka'bah ini mana posisi yang sampai ke Baitul Maqdis. Maka Nabi sholat di Mekah itu yang menghadap Ka'bah, yang menghadap Baitul Maqdis. Lalu Nabi hijrah ke Madinah. Ketika Nabi hijrah di Madinah, yang pertama Nabi lakukan adalah membangun masjid. Nabi punya saudara dari ibu namanya Bani Najjar. Lalu setelah masjid dibangun, tanah yang digunakan itu adalah tanahnya Bani Najjar. Dihitung berapa meter dipakai. Kata Nabi, ya Bani Najjar sini, Bani Najjar sini. Apa kata Nabi? Saminuni, berikan harga kepadaku berapa tanah yang aku pakai ini, berikan berapa harganya akan aku bayar. Kata orang-orang Bani Najjar, nggak usah Rasulullah. Kami cuma mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama sekarang geleng-geleng kepala terhadap anak turun Bani Najjar karena pahala yang mereka dapatkan luar biasa. Masjid itu sekarang menjadi masjid Nabawi. Berapa ribu orang yang sholat tiap hari, tiap detik di masjid Nabawi. Berapa ribu orang yang iktikaf di masjid Nabawi. Berapa ribu orang yang baca Quran di masjid Nabawi. Itu pahala terus muncul kepada orang-orang Bani Najjar sampai sekarang. Makanya dia ikut membangun masjid, ikut memakmurkan masjid, ya entah apa bentuk bantuannya itu nanti kalau meninggal tetap muncul pahalanya itu. Orang-orang yang sholat di masjid, orang-orang yang iktikaf terus muncul pahala. Itu perubahan kiblat itu terjadi di bulan Sya'ban. Nabi lagi sholat zuhur, pas rakaat ujung kedua turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Aman, aku sekarang sering lihat engkau sering mendongak ke atas, karena rotakon lupa wajhika fis sama, kata Allah. Aku lihat wajahmu sering ke atas, kamu punya kepengen, aku tahu kepengenmu. Maka kata Allah, malanuan yang naga kiblatan tanroha, akan aku rubah kiblat ke arah yang kau senangi, katanya. Nabi udah mau diri rakaat ketiga, lanjutan dari ayat itu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka sekarang putar badanmu untuk menghadap ke Ka'bah Baitullah. 2 rakaat Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis, sholat zuhur, 2 rakaat menghadap ke Ka'bah Baitullah. Maka tempat itu diabadikan menjadi nama Masjid Kiblataini, Masjid 2 kiblat. Yang pernah umroh, pernah haji, biasanya dibawa jalan-jalan ke sono di Masjid Kiblatnya. Yang Nabi dulu sholat 2 rakaat awal waktu zuhur menghadap Ka'bah, menghadap Baitul Maqdis, rakaat ketiga, keempat menghadap Ka'bah Baitullah. Itu satu perubahan, dirubah arah kiblat. Itu dulu orang-orang sholat jamaah itu nyamper Pak ke rumah temennya, ayo kita sembahyang, ayo kita sembahyang, karena belum ada alat buat memanggil. Akhirnya sahabat dikumpulkan sama Nabi, coba ada kita musyawarah bareng-bareng, ini buat manggil apa yang enak. Kata sahabat, ya Rasul, kita pakai lonceng katanya. Kata Nabi, jangan, lonceng punya orang Nasrani. Kalau begitu kita pakai kentongan ya Rasul, jangan, kentongan punya orang Yahudi. Oh kalau gitu kita naikin api ke atas ya Rasul, jangan, itu punya orang Majusi. Deadlock rapat malam itu, pulang sahabat dengan pikiran yang sama. Akhirnya di malam itu, diantaranya Abdullah bin Zaid dan Sayyidina Umar bin Khattab bermimpi didatangi 2 orang laki-laki berbaju hijau. Lalu laki-laki itu tiba-tiba mengumandangkan azan, yang satu mengumandangkan qomat. Datanglah Abdullah bin Zaid kepada Rasul, Rasul, saya semalam bermimpi begini. Kata Nabi, panggil Bilal bin Rabah, ajarkan lafaz itu kepada Bilal bin Rabah. Lafaz itulah yang akan kita gunakan untuk memanggil orang sholat.
Itu peristiwa awal mula adanya azan. Jadi waktu di Mekah itu Nabi sholat nggak ada azan, boro-boro azan, sholat aja sembunyi-sembunyi. Karena saat itu Mekah dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Bahkan Nabi nanti di baru di Mekah. Nah yang ketiga, perubahan sholat itu di awal-awal sholat dulu. Kalau Nabi sudah sholat di depan, dapat 1 rakaat, datang makmum yang baru, itu makmum baru itu nanya sama yang lagi sholat, berapa rakaat? 1. Begitu kan? Belum batal belum? Cuma ini lagi-lagi jangan ditiru ini mah dulu ya. Ntar datang nanya lagi teman-temannya. 1 rakaat. Maka sahabat yang baru datang tadi sholat di belakang dia 1 rakaat, cepetan sholatnya biar nyamain dengan sholatnya Nabi. Setelah dia sholat 1 rakaat di belakang baru maju ke barisan sholat Nabi. Sama sholatnya. Ntar Nabi salam dia ikut salam. Lalu satu saat datang Sayyidina Mu'adz bin Jabal jadi masbuk. Nabi lagi sholat sudah dapat 1 rakaat, Sayyidina Mu'adz baru masuk. Sayyidina Mu'adz bin Jabal langsung masuk, enggak sholat duluan di belakang, enggak. Begitu Nabi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Sayyidina Mu'adz bin Jabal diri lagi, nambah 1 rakaat lagi karena tadi kurang. Begitu selesai Nabi bersabda, sekarang persana Mu'adz bin Jabal, Mu'adz sudah membuat 1 sunnah yang baru, maka mulai hari ini dan selanjutnya kalau kamu nanti makmum masbuk, ikutlah seperti yang dilakukan Mu'adz bin Jabal. Dan itu yang sekarang kita lalu sempurna itu sholat, namanya ahwalus sholat, tahapan-tahapan perubahan di dalam ibadah. Sekarang yang sudah kita jalankan ini udah terima beres, udah nggak berproses lagi, harus terima seperti ini. Cuma kadang-kadang dicari aja titik perbedaannya. Ini kalau kita makmum masbuk, Pak, kita itu berdiri saat imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa saat imam udah ke kiri juga? Biasanya imam udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini kita masuk ke 1 rakaat, kita langsung berdiri apa nunggu imam ke kiri dulu? Imam ke kiri dulu. Kalau nunggu imam ke kiri dulu berarti makmum rada tokat itu. Kalau ukuran syariatnya itu terakhir gerakan sholat itu adalah ucapan salam ke sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat sudah, dia ke kiri kentut, nggak batal sholatnya, berkelar. Maka kalau ada orang begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus orang itu langsung bangun, nggak nunggu imam ke kiri dulu, itu benar sesuai syariat, karena imam sudah selesai sholat. Nah kalau imam assalamualaikum ke kiri kan ini udah sunnah, imam sudah selesai sholat. Kewajiban makmum ngikutin imam itu dalam hal yang rukun. Maka yang ke kiri itu udah sunnah, bukan rukun lagi. Sama kayak orang kita bangun dari sujud, ini ada aja orang nyari-nyari. Mending kalau nyari-nyari mau nyari titik kesamaan, udah mau main salah-salahan. Kamu kalau bangun dari sujud pakainya begini apa begini? Kalau kita bagaimana? Begini rata-rata ya. Begini apa ini? Ini orang rada tua apa ini? Rada tua nih kayak kita nih. Kalau yang kira-kira masih kekar zaman sahabat dulu itu, yang muda-muda tuh begini, Pak. Jadi yang begini ini yang ngajarin Nabi, yang begini ngajarin. Akhirnya orang itu nyiptain sendiri. Ah, pengen sebelah-sebelah, yang satu begini. Nah ini kurang ajar ini. Udah tahu ilmunya tapi dibikin-bikin lagi sama dia. Makanya ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya itu seringkali antara yang satu dengan yang lain berbeda ajaran Nabi. Itu maksudnya supaya umat punya banyak pilihan. Nah, kita sholat itu luar biasa pilihannya, itu sholat itu Allahu Akbar, wajah kita kemana nih ngadepnya? Ke kiblat apa ke tempat sujud? Hah?
Allahu Akbar. Itu wajah kita ini, mata kita ini ngadepnya ke tempat sujud apa ke kiblat? Kalau ke kiblat kan begini, Pak. Nah, kalau kita menghadapnya ke tempat sujud, ini Imam Syafi'i. Kalau kita Allahu Akbar begini aja kita, itu Imam Maliki. Makanya kalau Imam Maliki ada ribet, kalau sembahyang awas, jangan pakai kaos yang ada tulisannya. Jadi kita ikutin Imam Syafi'i, tapi sering kagak kuat, Pak. Makanya salat yang paling afdol itu salat yang di depannya tembok. Tapi tembok pun sekarang bermasalah karena pakai granit, belakangnya kelihatan. Dari tembok itu orang bisa lihat orang lain. Jadi macam-macam. Saya sering kalau sholat itu naruh sendal di depan sejadah saya. Ada orang iseng ditanya, Ustaz kok sholat nyembah sendal? Palamu, kata saya. Gua cuma naruh sendal di sini, biar ketika sholat nggak was-was. Kalau sudah kita taruh di belakang, kan was-was. Sudah bilang makanan, bilang makanan. Daripada was-was taruh depan, aman sudah. Itu saya ambil analogi. Kata ulama, kalau kita sholat itu terus gatal, itu sebaiknya digaruk atau enggak? Sebab gatal kita garuk ini bukan gerakan sholat. Khusyuk itu serendah-rendah khusyuk adalah hanya melakukan gerakan-gerakan sholat yang bukan gerakan sholat dia tidak kerjakan. Cuma muncul masalah sekarang. Ada orang Allahu Akbar, ada nyamuk di sini Pak lagi gigit banget. Itu kira-kira kita tepok apa kagak? Atau enggak nungguin nyamuk itu kelar gigit, tinggal terasa gatalnya. Kira-kira yang paling bagus kita garuk apa kagak? Garuk. Sebab kalau nggak digaruk, sholat kita itu udah mikirin nih bagaimana sih gatal banget. Ya, kalau kita garuk sekali selesai sudah. Nggak ada lagi kita mikirin gatal, kembali kita fokus kepada sholat. Cuma kalau ini kita tahan-tahan, itu nahan luar biasa Pak. Saya coba begitu tuh, luar biasa ini. Fokus kita ke sholat jadi hilang. Jadi fokusnya itu bagaimana cara nahan gatal ini. Maka kata ulama, kalau itu lebih afdol digaruk supaya langsung hilang masalahnya. Itu pun kalau garuk 3 kali kan membatalkan. Ya kalau 3 kali pun mutawaliyah berturut-turut. Garuk sini 1, terus pindah kemari 2, pindah kemari 3, batal sholatnya. Ya. Tapi kalau mau garuk sini 1, diam. Ntar baru kemari 1, diam. Terus sini 1, diam. Nggak batal Pak. Nggak mutawaliyah. Wah, saya terakhir sekali. Cuma jangan tentang kata baca, itu mengarut-arut baik semuanya. Jadi perubahan puasa ada 3, tahapan puasa menjadi sempurna ada 3, tahapan sholat menjadi sempurna pun ada 3. Nah sekarang yang kita terima baik puasa maupun sholat itu dua-duanya sudah sempurna. Maka jangan dicari-cari lagi masalah. Jadi Rasulullah SAW nyuruh kita dalam semua urusan kita, baik masalah ibadah dan yang lainnya, itu selalu dampingi dengan sabar. Maka ada sabar fil maksiyah, dinaikkan 300 derajat, kata Nabi. Ada sabar fil ta'ah, dinaikkan 600 derajat. Ada lebih berat ini, ta'ah lebih berat. Terus yang terakhir sabar fil musibah, ini naiknya tis'umi'ah darajat, 900 derajat. Makanya sabar ini termasuk satu karakter yang luar biasa, yang apabila Allah berikan kepada kita di dunia ini cukup kadarnya, selesai hidup sudah. Karena semua masalah akan tertangani dengan
dengan sabar. Ketika turun ayat yang paling kita kenal, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudhi'u liman yasha. Turun ayat tentang ganjaran sedekah. Sedekah yang paling bagus itu ganjarannya bisa sampai 700 kali lipat. Nabi minta tambah sama Allah. Ketika ayat ini turun, Nabi diskusi sama Allah. Kata Nabi, zidni ummat, ya Rabb, tambahin buat umat saya, jangan cuma 700 kali lipat doang. Lalu turun ayat man yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu adhafan katsira. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, maka diganti dengan ganti yang banyak. Para ulama kemudian banyak yang menafsirkan adhafan katsira itu miliunan, 1000 kali lipat, ada yang mengatakan 1.000.000 kali lipat. Pertama berapa tadi? 700 kali lipat. Nabi minta, ya Allah tambahin buat umat, ditambahin sama Allah. Ada yang mengatakan 1.000.000 kali lipat. Saya lebih sering 1 juta karena lebih banyak. Lalu udah dapat 1 juta, kata Nabi, zidni ummat ya Rabb, tambahin lagi buat umat saya, katanya. Jangan cuma 1 juta doang. Lalu turun ayat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ada pahala yang kagak dapat dihitung pahalanya, ada amal perbuatan baik yang kagak bisa dihitung pahalanya. Amal itu bernama sabar. Maka besok bahkan ada satu surga yang Allah khususkan. Ini surga kagak bisa dicapai pakai pahala sholat. Ini surga nggak bisa dicapai pakai pahala zakat. Ini surga nggak bisa dipakai pakai pahala puasa. Surga itu yang ini hanya khusus dipakai dengan cara sabar. Siapa mereka? Orang yang ketika hidup di dunia, aku coba dengan anaknya, dengan keluarganya, aku coba dengan harta bendanya. Itu dalam kehidupannya penuh dengan cobaan. Maka potensi orang itu buat masuk surga lewat pintu sabar yang spesial ini. Maka nanti ketika kita dapat cobaan, itu coba diajak ngomong hatinya, ini kita lagi dicalonin sama Allah buat masuk surga lewat orang-orang sabar. Maka insya Allah cobaan itu akan terasa lebih ringan daripada sebelumnya. Itu hadis Pak. Dan itu ittifaq, tidak ada perselisihan bahwa ada satu surga yang hanya bisa dicapai oleh pahala sabar. Termasuk kita ini banyak yang bukan kesabaran sebetulnya, bukan kesabaran, tapi sembrono malah. Kebablasan sabarnya berlambat-lambat jadinya. Idza du'u ilallahi kanu buto'an. Kalau diajak ke jalan Allah, ini orang buto'an, bersantai-santai. Bahkan karena saking santainya akhirnya kebablasan kelewat. Ayo udah azan, bentar dulu belum komat. Ayo udah komat, bentar dulu, tanggung ini dikit lagi. Akhirnya sampai waktunya habis. Ada model begitu. Cuma di sini memang gak ada kayaknya. Enggak, kalau sampai habis apa ya. Ini orang-orang tasawuf betul. Orang model begini besok satu orang dicomot sama Allah di hari kiamat, dijadikan sampel. Ini orang-orang yang dulu kalau aku suruh berlambat-lambat, terus dipanggil orang ini sama Allah, sini kamu keluar dari neraka, diambil comot dari neraka. Kata Allah, bagaimana rasanya neraka? Gua enak ya Allah. Itu akibat engkau dulu sembrono. Kalau aku perintahkan, aku panggil, entar sampai waktunya habis. Ya Allah, saya sekarang sadar udah. Sekarang apapun yang kau perintahkan akan aku lakukan secepatnya. Benar kan? Akhirnya orang itu dipanggil sama Allah itu angkat dari neraka, disuruh lagi masuk ke oleh Allah ke dalam neraka. Ya udah sekarang masuk lagi ke neraka. Itu orang lari Pak, lari ke neraka itu. Karena udah tahu bahwa semua perintah Allah mesti berakibat baik bagi manusia. Akhirnya ketika lari itu sampai di sepertiga perjalanan menuju neraka, dia berhenti, noleh. Tadi dipanggil sama Allah, dimampuin saya nih, enggak.
lari lagi sampai setengah perjalanan menuju neraka, dia nengok lagi, Allah manggil apa kagak ya? Kagak juga. Sampai selesai tarik 2/3 dari perjalanan untuk menuju neraka, tinggal 1/3 lagi dia masuk neraka, dia noleh lagi. Di tolehan yang ketiga baru dia dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu balikin dia kembali. Fayasalu, kemudian Allah bertanya, lu tadi ngapa noleh-noleh ketiga kali? Jawab orang itu, ya Rob, ketika aku sampai 1/3 perjalanan menuju neraka, tazakkartu qaulam, aku ingat firman-Mu. Firman yang berbunyi, Allah yang maha pengampun dan yang maha luas rahmatnya. Dengan ayat itu mudah-mudahan engkau mengampuniku ya Allah. Ternyata aku nengok nggak dipanggil. Terus aku jalan ya Allah. Sampai setengah perjalanan menuju neraka, aku ingat lagi firman-Mu ya Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapakah yang paling patut memberikan ampunan kecuali Allah? Dari inspirasi ayat ini, aku berharap engkau mengampuniku. Makanya aku nengok, kagak dipanggil juga. Terus aku jalan, aku lari terus sampai 1/3, 2/3 perjalanan menuju neraka. Aku ingat lagi firman-Mu, qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hamba yang melampaui batas, tetap jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui ayat ini ya Allah, saya berharap betul Engkau akan mengampuniku. Maka aku menoleh lagi, ternyata Engkau kan. Lalu kata Allah, sebegitu bagus husnuzonmu kepadaku, qad ghafartu lak. Aku ampuni dosamu, sekarang masuk ke dalam surga. Jadi hadis ini besok ingat-ingat Pak kalau mati ya. Kalau dipanggil sama Allah udah ikut baik udah. Disuruh masuk neraka lari yang kenceng. Rupanya nggak dipanggil Pak, dan belum bisa naik kan. Udah ya, bisa ya. Iya, saya kalau bukan ini mau gitu sah. Ya Allah. Ya, jadi puasa kita harus disertai dengan kesabaran. Sholat kita disertai dengan kesabaran. Baca Quran yang sabar, jangan kenceng-kenceng kayak orang kejar-kejar anjing. Mos-mosan baca Quran Pak. Saking pengen ngejar target jusnya itu. Bagus, bertarget jus itu bagus. Cuma jangan sampai prosesnya buruk. Ya. Kalau begitu mesti kupikir ditimbang-timbang ya, ditimbang-timbang. Tapi yang paling jelas Nabi bersabda al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu sumbernya setan. Jadi mau tergesa-gesa ngapain? Pokoknya udah kerasukan setan lagi. Tapi kalau kerasukan setan nggak kesetanan mau itu. Hati-hati. Nah mudah-mudahan puasa yang masih tersisa ini dapat kita lanjutkan dengan sebaik-baiknya, maksimalkan kesabaran kita, dan yang paling penting poin kita pada hari ini, ingat bahwa ketika cobaan musibah itu datang, itu hakikatnya Allah ingin menambahkan kadar sabar kita. Kadang-kadang sabar kita di dalam hati ini cuma ada segelas, cobaan yang datang pada kita hari itu segayung, nggak bisa kita ngatasin, lalu putus asa. Sama seperti yang sekarang kita miliki nikmat-nikmat Allah itu, karena kadar syukur kita baru segitu. Kadar syukur kita baru segitu. Makanya kalau pengen kaya, ini kadar syukur yang sini digedein. Bagaimana cara gedenya? Syukuri semua yang Allah berikan saat ini. Nanti akan aku tambah. Maka begitu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita disyukuri tambah gede syukurnya di sini, maka ketika ada satu ember tempat syukur di sini, itu datang satu gayung nikmat nggak berasa. Tapi kalau kita tempatnya kecil, mintanya gede, jatuh semuanya. Nanti kasusnya seperti kasus Sa'labah. Ntar lihat di Google Pak, kasus Sa'labah itu ya. Itu orang syukurnya cuma segelas, minta nikmatnya 1 ember. Akhirnya celaka Sa'labah itu sampai akhir hayatnya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.